Karisma. Selamat sekalian, kita mulai saja ya Bapak Ibu semua. Enggak ada bapaknya ya Pak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pesantren di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Baik anak-anak sekalian, Ibu Walas, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ibadah dan muamalah yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Oktorianto. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dwi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dede memberikan kesempatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ta'lim kita pada hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, kepada guru-guru kita juga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah lapangkan, luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, juga untuk orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Amin. Al-Fatihah hadihiniyah untuk kita juga yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Al-Fatihah hadihiniyah wa lakulli natin hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka speakernya, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li ya, karena waktu kita hanya 40 menit ya, 40 menitan, jadi langsung kita mulai saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akramana bi syahri Ramadan, wassalatu wassalam ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin Mustafal Mukhtar alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi nabiyyin wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in ya. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jadi yang kita bahas pada hari ini, yang sedang kita lakukan ya, ibadah yang sedang kita lakukan. Walaupun judulnya fikih ibadah dan muamalah, jadi ibadah itu kepada Allah, muamalah itu hubungan kita kepada sesama. Nah, itu muamalatun. Jadi enggak fokus kepada ekonomi Islam gitu. Walaupun selama ini yang kita bahas fikih muamalah kebanyakan adalah yang kita ketahui adalah fokusnya kepada ekonomi Islam. Ya, karena memang di dalam kitab-kitab klasik, fikih klasik, yang namanya fikih muamalah selalu diawali
dengan babul buyu, yaitu bab tentang jual beli. Insya Allah kelas 11 sudah mempelajari itu semua, dan ketika nanti tatap muka, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kembali. Nah, ini kita fokus kepada puasa ya, ibadah yang saya rasa urgent karena sedang kita lakukan pada hari ini. Ya, pengertian puasa bisa dibaca di situ, menahan atau mencegah. Ya, secara istilah yaitu menahan diri, ya, alimsaku anil mubtilatis shaum, atau alimsaku itu menahan. Jadi kalau kita udah batas waktu imsak, itu batas waktu menahan, ya. Waktu imsak itu berarti waktu menahan. Alimsaku anil mubtilatis shaum, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, yaitu dari terbitnya fajar shadiq, ya, yaitu maksudnya waktu subuh, ya. Jadi ada dua fajar, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Nah, itu fajar shadiq, artinya fajar yang benar. Karena nanti ada fajar yang bohongan, yaitu fajar 1 jam sebelum waktu subuh. Nah, kalau kita lihat di langit warnanya merah, kemudian nanti merah seakan-akan terang, tapi kemudian kita tunggu lagi, makin lama langit itu menjadi gelap lagi, dan nanti ketika fajar shadiq waktunya terbit, maka akan kembali merah lagi. Nah, itulah fajar shadiq, ya. Kemudian hingga kapan? Hingga terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib, dengan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an juga, Quran surat Al-Baqarah, ya, surat ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita lihat dari ayat itu, ya, la'alla ada harfu taroji di situ, harfu taroji, harfu la'alla, ya, artinya apa? Artinya agar kita menjadi bertakwa. Berarti sesungguhnya puasa di sini bertujuan untuk menjadikan kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Kapan kita bertakwanya? Nah, di situ ada fi'il mudhari'. Artinya apa? Istimror. Apa itu istimror? Yaitu sepanjang waktu. Kapan kita beribadah? Selamanya, ya, tidak hanya ketika bulan Ramadan, ya. Jadi tujuan dari berpuasa la'allakum tattaqun. Nah, terus bagaimana kita bisa menjadikan la'allakum tattaqun? Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas syarat sahnya puasa, yaitu Islam. Ya, yang pertama Islam, karena di luar Islam maka tidak akan sah puasanya, sekalipun dia berpuasanya kuat, menjaga segala macam. Makanya sesungguhnya syahadat itu adalah kunci atau pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ketika orang ingin berpuasa maka syahadat dulu kalau orang yang belum muslim, gitu, ya. Jadi kalau kita mau masuk diterima puasanya atau segala amal-amal kita diterima, maka masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam pintu gerbang, lewat pintu gerbang dulu. Pintu gerbangnya apa? Syahadat, gitu. Kemudian yang kedua berakal, ya. Kalau nggak punya akal ya nggak usah puasa, gitu, ya. Kemudian 3, suci haid dan nifas. Ini juga perempuan, haid dan nifas. Haid itu untuk yang, ya, sedang haid. Kalau nifas orang yang sudah sehabis melahirkan. Kemudian yang 4, dan mengetahui waktu tersebut boleh untuk berpuasa. Nah, di antara waktu tidak boleh berpuasa yaitu 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian hari makruh pada hari Syak, ya, tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, itu juga tidak boleh berpuasa. Kemudian di antara hari-hari yang disunahkan berpuasa. Nah, kemudian tadi hari Syak, ya, hari Syak itu misalkan tadi tanggal 30, ini karena diragukan masuk atau tidaknya bulan Ramadan. Kemudian tanggal 15 akhir bulan Sya'ban, untuk yang belum puasa di hari sebelumnya, sebelum tanggal 15 Sya'ban, maka makruh berpuasa setelahnya, kecuali puasa qadha, ya. Puasa qadha tetap wajib.
itu sampai kapanpun puasa qadha itu tetap diwajibkan. Nah, jangan nambah-nambah utang, kita bahas lah puasa qadha. Di antara hari-hari sunnah, nah ini bisa dibaca ya, baca sendiri aja. Kemudian rukun puasa, satu niat untuk puasa wajib, karena puasa sunnah itu tidak diperlukan niat, ya, tidak diperlukan niat. Niat kapan? Niatnya pada malam harinya sebelum waktu subuh, ya, sebelum fajar, sebelum azan. Kalau sesudah azan maka niatnya untuk puasa wajib ya, maka niatnya tidak sah, gitu. Tidak sah untuk puasa wajib jika niatnya itu setelah subuh. Nah, maka sebelum maghrib kita berniat ya. Niatnya bagaimana? Niatnya itu udah tercantum, nama itu shauma ramadhana, boleh shauma ramadhana, boleh ramadhani, ya, fardhon, atau nggak bisa Pak pakai bahasa Indonesia. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, maka kita memakai mazhab Imam Syafi'i, puasa itu wajib niat setiap malam. Setiap malam harinya kita wajib niat. Jadi satu niat itu untuk satu kali puasa. Nah, itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Maka yang tadi malam nggak niat puasanya tidak sah. Kenapa? Karena kurang rukunnya. Yaitu apa? Niat. Ya. Nah, yang membedakan kita antara ibadah dengan yang bukan, yang hanya kebiasaan, kita makan aja karena emang butuh. Nah, itu berbeda dengan orang yang niat makannya itu dengan niat untuk ibadah. Ya Allah, saya niat makan biar saya kuat untuk beribadah kepadamu. Nah, itu akan berbeda. Nah. Kemudian selanjutnya apa tuh? Nah, itu niat ya, niat untuk puasa wajib. Nah, kemudian gimana? Kalau kita lupa, nah maka kita berjaga-jaga mengikuti itiba dengan mazhabnya Imam Maliki yang memperbolehkan bahwasanya niat itu boleh untuk 1 bulan penuh. Ya, niat boleh untuk 1 bulan penuh. Maka yang belum dari sekarang niat untuk 1 bulan penuh. Ya, khawatir kita lupa, 1 malam kita lupa ya, ketiduran ya dari pagi sampai malam ketiduran, lupa niatnya, atau ada habis maghrib ketiduran, ada orang begitu ya, ketiduran dari habis maghrib. Padahal niat itu kita selesai buka kita makan korma 1 ya, korma dulu baru air. Gimana Pak, korma dulu baru air? Terserah. Tapi yang disunahkan itu adalah korma dulu baru air. Gitu. Udah selesai kita batalin puasa, langsung kita niat untuk esok harinya. Gitu. Nah, dalam mazhab Imam Maliki boleh untuk 1 bulan. Maka kita niatin nih, mulai dari sekarang dah nih kita niat. Saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Nah, itu kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab ya cari sendiri, nama itu shauma ramadhana fi hadhihi sanati kulli, untuk seluruh tahun ini ya. Nah, begitu kita lupa pada malam harinya, ada satu hari kita lupa, nah ada niat dengan mengikuti itibaan dengan mazhab Imam Maliki, maka itu diperbolehkan untuk jaga-jaga. Jadi untuk jaga-jaga niat sebulan penuh itu untuk jaga-jaga, dan kita tetap harus mengulang niat itu setiap harinya. Kemudian puasa sunnah, niat untuk puasa sunnah itu diperbolehkan sesudah terbit fajar. Ya. Sesudah terbit fajar diperbolehkan puasa sunnah, niatnya diperbolehkan untuk puasa sunnah sehabis terbit fajar. Terima kasih, Bu. Dimatiin dulu coba apa namanya speakernya. Nah, itu untuk puasa sunnah ya diperbolehkan niatnya sehabis fajar. Jadi misalkan kita dari subuh belum makan, kemudian jam 8 misalkan kita mau makan tapi nggak ada makanan, kemudian kita niat pada waktu itu juga untuk berpuasa, itu diperbolehkan dengan syarat tadi nih, syarat tertulis belum gelincir matahari, yaitu
sebelum zuhur, ya, karena sesudah zuhur maka matahari sudah tergelincir. Kemudian belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ya, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai sebelum kalian berniat. Ya. Ini catatan dalam berniat tidak harus. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian 2, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, itu mic-nya dimatiin dulu kali untuk semuanya semuanya di mic-nya dimatikan. Sarana dan prasarana yang telah kita Mute dari situ. Mute dari situ. Ya, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit. Nah, ini rukun kedua ya. Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, sekarang apa yang membatalkan puasa? Nah, kita bahas dulu nih orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ada anak kecil yang belum balik, ya. Anak kecil belum balik. Balik itu gimana? Balik itu untuk perempuan yaitu sudah haid dan sudah haid, sudah mimpi ihtilam, ya, mimpi basah. Kalau orang sekarang bilangnya mimpi basah, ihtilam. Haid, ihtilam, sama kemudian satu lagi tanda untuk perempuan yaitu sempurnanya 15 tahun hijriyah, ya, 15 tahun dengan hitungan tahun hijriyah, ya. Kalau sudah 15 tahun tapi belum haid, belum ihtilam, maka itu sudah dikatakan balik, ya. Yang mudah-mudahan semua yang perempuan di sini tidak mengalami ihtilam, karena tanda ihtilam itu berarti kita sedang jauh dari Allah. Jadi jangan bangga ketika kita ihtilam, ya. Kita sedih harusnya, kenapa? Karena berarti kita sedang jauh dari. Terus orang yang boleh untuk tidak berpuasa, anak kecil tadi 1, 2 orang gila, ya. Kemudian 3 sakit rata mengakibatkan bertambah parahnya. Kalau dia puasa tambah parah tuh sakitnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ini termasuk uzur. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, ya udah nggak mampu lagi lah puasa. Karena kan syaratnya tadi rukunnya itu adalah salah satu dari rukun puasa itu kita mampu. Nah, kalau nggak mampu orang yang sudah lanjut usia maka tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa, walaupun nanti harus diganti dengan fidyah untuk orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang berpergian, tempat yang dituju jaraknya tidak kurang dari 84 km, ini boleh untuk tidak berpuasa pagi hari saat atau sebelum subuh harus sudah pergi. Jadi sebelum subuh itu sudah pergi, ya, dari batas wilayah kota atau kecamatan. Nah, itu orang yang boleh tidak berpuasa. Namun nanti untuk orang yang berpergian, musafir, tetap harus qadanya. Kalau puasa Ramadan maka harus mengqadha Ramadannya di bulan-bulan yang lainnya atau di hari lainnya selain hari Ramadan. Kemudian hamil, jika kondisi dirinya atau janinnya itu tidak dikhawatirkan, yang mengkhawatirkan kondisi dirinya atau janinnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Namun tetap wajib qadha, ya. Nanti ketika dia hamil, dia takut hanya pada kondisi janinnya, nah, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Tapi kalau dia hamil, dia khawatir dengan kondisi dirinya saja, maka dia wajib qadha tetapi tidak wajib fidyah. Oh, dia hamil, dia khawatir sama kondisi dirinya, juga sama janinnya, maka dia wajib qadha dan tidak wajib untuk fidyah. Nah, yang jadi masalah sekarang, misalkan ya ada orang haid yang menyusui itu sama haid nifas. Nah, orang haid bulan ini, tahun ini haid, kemudian di tahun berikutnya belum di qadha. Kalau sebelum ketemu bulan berikutnya, tahun ini misalkan tahun kemarin sampai tahun sekarang ketemu lagi nih Ramadan, kita belum qadha juga, itu kita wajib fidyah, ya. Wah, ditumpuk-tumpuk tuh. Tahun besok qadha lagi, tahun besoknya lagi nggak qadha lagi, itu fidyah terus bertambah. Dari satu puasa misalkan kita 20 tahun, ada orang umur 20 tahun.
ada satu puasa haid, gara-gara haid dia nggak kodok tuh sampai 5 tahun, maka fidyahnya wajib dibayar 5 liter. Ya, bayar dia 5 liter. Kapan bayarnya Pak? Punya nyicil boleh, nyicil 1 liter ya, kasihin aja kira-kira ini orang nggak mampu nih 1 liter kasih. Nah, tapi jangan sombong. Kan gara-gara dia ente jadi kalian jadi bebas dari fidyah. Nah, jadi orang yang ngasihnya nggak sombong karena emang dia butuh, dia harus ngasih, kewajiban dia, nggak sombong. Nah, orang yang nerimanya ngeliat, wah ini orang baik nih, si Toharis Ipat nih, wah baik nih, orang baik nih dia nih, tiap hari atau tiap bulan ngasih beras, padahal mah emang beras fidyahnya dia, ya kan? Emang beras fidyahnya dia emang keluarin, gitu. Jadi fidyah itu terus bertambah, maka jangan diabaikan puasa Ramadan, dihitung-hitung, harus diperkirakan nih untuk perempuan, karena kan nggak tahu haidnya nih. Perempuan yang paling banyak ngutang puasa Ramadan, ya. Nah, ini muslim yang wajib berpuasa, orang yang wajib berpuasa muslim, tadi mukallaf, balik berakal, mampu untuk berpuasa, sehat. Orang yang mukim tidak berpergian, ini yang wajib berpuasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau kepala, yaitu lubang mulut, hidung, telinga, jalan depan, kubul, dubur, jalan belakang, untuk buang air besar. Nah, ini jika sengaja dimasukkan, ya, atau misalkan nih, ada orang bukan memainkan ya, mungkin dia sedang naik motor gitu ya, naik motor nguap lalat masuk, naik motor nguap lalat masuk, nggak sengaja, maka tidak batal, ya, punya aja tuh, ya, nggak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, contohnya ada orang main-mainin nyobain masakan, masukinnya sengaja, ketelet, maka batal. Ya, kalau nggak ketelet sih nggak batal. Cuman karena emang dia sengaja masukin ke mulutnya dengan niat untuk merasakan, boleh. Kalau ketelan batal, gitu ya. Karena emang masukin ke mulutnya itu sengaja, ya. Kalau ketelan batal, kalau enggak ya nggak batal, dibuang lagi. Kemudian muntah dengan saja. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan, ya, kemarin saya baru dapat dari kitab Taqriratus Sadidah jawabannya. Bagaimana hukum orang yang divaksin, ya? Orang yang divaksin ketika puasa. Nah, maka hukumnya kita lihat dulu suntikan itu. Apabila suntikannya itu membuat orang menjadi segar, maka puasanya batal puasanya. Kalau suntikan itu membuat orang menjadi segar, contohnya infus gitu. Nah, kita lihat lagi, kalau suntikannya itu di urat yang besar, urat nadi contohnya, di urat yang besar, maka puasanya itu batal. Baik suntikannya itu menyegarkan tubuh ataupun tidak, maka puasanya batal. Nah, kalau suntikannya itu tidak pada urat besar, maka puasanya tidak batal. Apalagi yang disuntikan itu tidak membuat kita segar, ya, malah bikin kita sakit gitu kan, namanya vaksin. Kemudian lanjut ke muntah dengan sengaja batal, ya. Kan kita tahu ya, sengaja untuk muntah, gimana caranya nih, ya, sekuat tenaga biar muntah, itu maka batal gitu. Atau kita tahu kalau kita mencium sesuatu, kita mencium sesuatu, maka kita akan muntah, maka itu terus kita cium dengan sengaja menciumnya, maka itu batal, ya. Kemudian bersenggama batal, keluar mani dengan sengaja, itu juga batal, ya. Haid dan nifas, itu juga membatalkan puasa, walaupun puasanya sudah 5:30 gitu, kita lagi buka puasa, kemudian tahu-tahu keluar darah haid, maka itu puasanya batalkan puasa. Kemudian melahirkan, membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, hilang akal, baik gila. Hilang akal ini ada 2, gila sengaja tidak sengaja, maka akan membatalkan puasa walaupun sebentar. Sengaja, ada orang main-main, ya, pura-pura gila, ada orang pura-pura gila.
Keterusan jadi gila, itu batal puasanya walaupun gilanya cuma 5 menit, semenit, sekejap. Nah, maka puasanya tetap batal. Mabuk dan pingsan. Nah, ini ada catatan, jika disengaja maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa. Jika disengaja walaupun sebentar. Nah, tadi ya contohnya seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang dia tahu jika ia menciumnya maka ia akan mabuk atau pingsan, maka puasanya batal. Nah, jika mabuk tidak sengaja maka akan batalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Pingsan ya, contohnya pingsan ya, bukan mabuknya. Pingsan seharian penuh maka itu batal puasanya walaupun tidak disengaja. Tapi jika merasakan sadar sekejap gitu ya. Misalkan dia pingsan habis subuh pingsan, habis subuh pingsan. Zuhur bangun tuh. Wah, kenapa sih? Dengar kabar pingsan lagi. Ya. Nah, itu sekejap puasanya tidak batal. Ya, tidur tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun tidur seharian penuh. Ya. Cuman ngapain kita di bulan Ramadan puasa aja? Tidur aja kan? Yang napas kita aja dihitung subhanallah, dihitung zikir gitu, tasbih. Masa kok kita tidur? Ya. Sayang kalau kita tidur. Kita baca amalan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian murtad. Nah, ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa ini laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Yaitu berapa banyak orang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, ini hal. Jadi ada muftirat, ada mukhbitat. Muftirat itu yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan dia lakuin ini maka puasanya batal. Tetapi ada mukhbitat. Apa itu mukhbitat? Dia lakuin puasanya nggak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Itu mukhbitat. Nah, mukhbitat ini kebanyakan orang yang nggak sadar. Nah, yang sebenarnya kalau kita jaga mukhbitat ini, sesuatu yang membatalkan puasa tetapi tidak ya, pada Allah kita sampai itu la'alakum tattaqun. Kita sampai kepada la'alakum tattaqun. Nah, ini ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Walaupun nanti banyak, tapi Rasulullah bagi 5 hal besarnya. Yang pertama, khusun nifatil shaim al-kadhib, riba wan namimah, nadhur wal ghibah. Apa itu ghibah? Dzikru akhul muslim. Dzikru akhul muslim walau kunta shadiqan. Itu ghibah. Membicarakan orang muslim walau itu benar itu. Walau itu orang itu benar, yang dibicarain itu benar. Itu orang hitam amat ya. Ah, itu walau benar, maka itu adalah ghibah. Nah, kalau salah ya fitnah, jatuhnya jadi fitnah. Fitnah itu asyaddu minal qatli. Maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Kemudian wan namimah mengadu domba. Ngadu domba itu sekarang udah nggak perlu pakai mulut lagi ya, pakai tulisan kita di medsos. Nah, itu bisa kita ngadu domba. Ya, mengadu domba di luar kita, luar rumah kita haram untuk mengadu domba. Nanti kalau ada berita-berita ya, ada hoax, nah, kita nyebarin hoax juga termasuk kita membantu untuk berbohong, atau misalkan hoax itu berisi adu domba dengan antar golongan, kayak kita ada laki-laki, nah itu hati-hati tuh ya, jaga ya. Walaupun yang lebih ditekankan oleh Rasulullah adalah laki-laki yang sangat sulit untuk menjaga pandangannya. Ya, tapi perempuan juga kadang-kadang sulit menjaga pandangannya. Wanadhur bisyahwat, yang kemudian yang terakhir adalah yaminu kadibah. Itu adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa tetapi tidak membatalkan puasa. Kemudian cukup dari saya ya. Naktafi, saya cukupkan. Naktafi bihadza bilhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis Sayyidina Muhammad qabalallahu minna wa minkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas ilmunya. Semoga apa yang diberikan manfaat untuk kita semua dengan mempelajari materi ibadah ini. Mudah-mudahan kita akan semakin paham apa saat kita menjalankan ibadahnya. Terima kasih kepada Ibu Ipalas, guru pendamping semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya Bu. Dadah semuanya. Sehat-sehat ya. Sapian masih di kampung ya. Udah di sini. Oh ya. Sehat semuanya ya, Bu Iit, Madam, ada Jamila, ada Bu Indah, Bu Andra, Miss Dian, semuanya. Terima kasih.